Saya yang menemukan istri saya sedang berselingkuh dengan pria lain. Saya tangkap basah istri saya dengan seorang laki-laki sedang berdua-duaan di dalam mobil di jalan yang sepi pada malam hari. Apabila saya mau kembali berbaring, saya menyadari sesuatu. Selimut di sebelah saya, nampaknya di dalamnya ada seorang yang berbaring. Bentuknya seperti manusia. Saya lanjut menonton kembali. Depan TV saya itu bawahnya lemari kaca. Kemudian dari pantulan cermin, saya melihat betul-betul dekat dengan sofa di mana saya duduk. Sebelah kiri saya melihat ada perempuan sedang merangkak lalu tersenyum memperhatikan saya. Selamat malam penonton setia Asupan Misteri. Seperti biasa, kali ini aku mau bacain kisah nyata kiriman dari penonton Asupan Misteri. Kali ini cerita datang dari Ihsan yang menceritakan pengalaman tragis dalam hidupnya. Seperti apa lengkapnya? Jangan percaya sebelum melihatnya sendiri. Jangan percaya sebelum melihatnya sendiri. Assalamualaikum untuk semua penonton Asupan Misteri. Nama saya Ihsan, tinggal di kota Bandung. Saya merupakan duda beranak satu. Saya baru saja berpisah dengan istri saya. Perpisahan saya dengan istri bukan dengan cara yang baik. Cara yang kurang baik yang saya maksud adalah ada yang berpisah antar suami istri dikarenakan salah satunya telah berpulang terlebih dahulu. Tapi perpisahan saya adalah karena orang ketiga. Biasanya kita dengar cerita tentang wanita yang menemukan suaminya berselingkuh. Yang ini sebaliknya. Saya yang menemukan istri saya sedang berselingkuh dengan pria lain. Nah, sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa kalian buat like, komen, subscribe, dan share juga channel ini biar makin semangat. Oke, kita lanjut ya. Setelah lama saya berprasangka buruk kepada istri saya. Saya mencurigai dia memiliki pria lain selain saya di dalam hidupnya. Tetapi setiap kali saya bertanya, dia akan mengelak dan tidak mengakuinya. Saya seorang pekerja swasta. Begitupun dengan istri saya. Dia bekerja berdasarkan shift. Kadang shift pagi, kadang shift siang. Adapun dia beberapa kali tidak pulang ke rumah dengan alasan bekerja lembur. Terkadang bila istri saya tidak pulang, saya akan bangun tengah malam, menunaikan sholat hajat demi mendapatkan petunjuk atas apa yang dilakukan istri saya. Selama kurang lebih 6 bulan, untuk beberapa malam saya meminta petunjuk dari Yang Kuasa. Bagus. Memang tidak semua sholat itu akan dapat petunjuk, tapi kita harus istiqomah, kata Bang Ihsan. Akhirnya dengan kuasa Tuhan, saya dapat menangkap basah istri saya. Saya tangkap basah istri saya dengan seorang laki-laki sedang berdua-duaan di dalam mobil di jalan yang sepi pada malam hari. Sebenarnya pada hari tersebut, anak saya yang berusia 7 tahun sangat ingin pergi ke tempat bazar makanan yang ada di kota Bandung. Awalnya saya kecapean dan menolak ajakan anak saya tersebut. Akan tetapi dikarenakan saya kasihan dan juga saya seringkali berjanji tapi belum sempat untuk menepatinya, maka untuk malam tersebut saya mengiyakan ajakan anak saya untuk pergi ke tempat bazar dan membeli beberapa makanan.
Beberapa meter menuju lokasi bazar, saya mencari tempat parkir mobil. Mengingat tempat bazar yang kami tuju berada di sebuah jalan yang diblokir. Kayaknya aku tahu deh. Seperti Car Free Day. Setelah memarkirkan mobil dan turun, pandangan saya sedikit teralihkan kepada seorang wanita yang ada di mobil sebelah saya. Wih, yang sama parasnya seperti istri saya. Ketika saya yakin dia istri saya ketuk jendela mobil. Mereka berdua terkaget-kaget karena tertangkap basah. Puas. Singkat cerita, itulah sebab perceraian kami. Istri saya sampai sujud, katanya tolong jangan tinggalkan dia. Dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Semua hal dia lakukan, sampai-sampai mertua saya pun membujuk saya, tapi hati saya telah hancur melihat istri saya bermain api di belakang saya. Akhirnya saya berpisah. Perihal anak, walau bagaimanapun dia masih kecil. Hak asuh anak pun jatuh ke tangan mantan istri saya. Walaupun saya menyayangi anak saya, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Seminggu setelah saya berpisah dengan istri, dalam waktu seminggu tersebut, saya tidak memperbolehkan mantan istri untuk pulang ke rumah. Ya, namanya juga sudah berpisah. Disinilah perkara yang menyeramkan dimulai. Mantan istri saya telah menggunakan ilmu hitam untuk menghantui hidup saya. Pada tengah malam, saya terbangun. Ada orang memanggil-manggil nama saya berkali-kali. Ihsan! Ihsan! Saya bangun dari tempat tidur saya tiba-tiba merinding. Saya buka pintu kamar. Baru saja saya akan menginjakan kaki keluar kamar, saya terkejut. Nampak ada perempuan duduk di atas sofa, tapi tampak belakang saja, karena badannya menghadap ke depan. Dari belakang saya lihat, dia sedang memainkan rambutnya dan sambil memanggil nama saya. Ihsan! Ihsan! Saya tutup pintu kamar, masuk dan istighfar berkali-kali. Saking takutnya, saya ambil Al-Quran, duduk bersila di atas tempat tidur. Saya baca dan terus membaca untuk menghilangkan rasa takut. Lalu gangguan tersebut hilang begitu saja. Malam selanjutnya tidak ada apa-apa. Begitupun dengan malam selanjutnya. Tapi masuk malam kelima, kali ini lebih parah. Saya sedang berbaring tidur di atas kasur. Tiba-tiba saya merasa panas sekali. Saya bangun dan melihat kipas angin saya ada yang mematikan. Saya heran, siapa yang mematikan kipas? Saya lalu menghidupkan kipas tersebut kembali. Apabila saya mau kembali berbaring, saya menyadari sesuatu. Selimut di sebelah saya, nampaknya di dalamnya ada seorang yang berbaring. Bentuknya seperti manusia. Saya tidak berani membukanya. Saya keluar dari kamar, lalu tidur di kamar yang lain. Hari demi hari berlalu, gangguan semakin menjadi-jadi. Saat itu waktu menjelang maghrib. Saya sedang duduk mau makan. Baru banget pulang kerja. Ada perempuan jalan mengikuti saya, masuk ke arah dapur, lalu menghilang. Akhirnya saya meminta bantuan Ustadz. Beliau datang melihat kondisi rumah saya. Dia bertanya kepada saya, "Apakah kamu mempunyai musuh?" Setahu saya tidak memiliki musuh, Pak Ustadz. Hanya saja kalau orang yang benci dan memusuhi saya tak lain adalah mantan istri saya, Pak Ustadz.
dan juga mungkin ibu mertua saya. Lalu Pak Ustadz pun melanjutkan, dia bilang, "Sepertinya kamu harus hati-hati. Ada orang yang mencoba mencelakai kamu. Kapan kamu meninggalkan rumah ini?" Saya bilang, "Sedang dalam proses Pak Ustadz. Mungkin dalam beberapa waktu lagi saya segera meninggalkan rumah ini." 2 minggu setelah saya menerima surat perceraian, akhirnya saya meninggalkan rumah tersebut. Sungguh pengalaman yang menyeramkan. Malam-malam terakhir saya menghuni rumah tersebut, saya sedang duduk di ruang tamu sambil makan dan menonton TV. Sekitar pukul 11 malam, pintu kamar saya ada yang menghempas sekeras-kerasnya. Bukan satu kamar, tapi ketiga pintu kamar saya. Ada yang membuka dan menutup dengan kencang sampai saya syok. Hal terdahsyat yang saya alami, saya mendengar sesuatu di belakang saya seperti orang menyeret sesuatu. Saya lihat kiri, kanan, tidak ada apa-apa. Saya lanjut menonton kembali. Depan TV saya itu bawahnya lemari kaca. Kemudian dari pantulan cermin, saya melihat betul-betul dekat dengan sofa di mana saya duduk. Sebelah kiri saya melihat ada perempuan sedang merangkak, lalu tersenyum memperhatikan saya. Ya, begitulah, mungkin saya salah duga. Akan tetapi, saya cukup yakin mantan istri saya begitu marah dan dendam kepada saya, sehingga dia sanggup melakukan ini kepada saya. Oke, terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.